Trapped in the concept, falsely accused, was used and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Kusumo Walgifar dengan NIM 2018-230-111. Saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah praktek pemrograman visual, yaitu membuat sebuah aplikasi penjualan yang terhubung dengan database. Pertama-tama dimulai dari start aplikasi Sampipi. Lalu kita klik start bagian Apache dan MySQL. Kemudian search di browser localhost phpMyAdmin. Di sini saya sudah membuat database dengan nama project akhir. Dalam database project akhir ini terdapat tiga tabel. Ada tabel login, barang, dan juga pelanggan. Setelah membuat database dan tabelnya, lalu dikoneksikan. Saya mengkoneksikannya menggunakan ODBC. Cara menggunakannya, klik add, pilih yang MySQL, finish, lalu kita isi source name-nya dengan connect project akhir, lalu usernya dinamai root, dan database-nya sesuai dengan yang sudah dibuat. Lalu klik tes. Apabila connection successful, klik OK dan klik OK. Karena saya sudah melakukannya, jadi tidak usah klik OK lagi. Selanjutnya kita masuk ke dalam Visual Studio-nya. Pertama-tama kita buat koneksinya dulu. Dapat dilihat di modul 1. Di sini kita mendeklarasikan dulu. Kita buat koneksinya. Kita import system.data.odbc. Lalu public con adalah ODBC connection, public DA adalah ODBC data adapter, public DS adalah dataset, public RD adalah ODBC data reader, CMD adalah ODBC command. Kemudian buat public MyDB. Lalu sub dengan nama koneksi MyDB yang dibuat ini MyDB-nya. Driver sama dengan MySQL ODBC 3.5 driver. Dengan nama database-nya tugas akhir, servernya localhost, user ID-nya root. Setelah membuat koneksi ini, kita akan run aplikasinya. Mula-mula akan mulai ke form 5 terlebih dahulu. Form 5 ini adalah form loading. Untuk desainnya seperti ini. Untuk codingannya pada sub form 5 load, label 1 adalah loading, label 2 untuk persenannya. Jadi seperti tadi, dia akan jalan dari 0 sampai 100. Jika sudah di 100%, akan menampilkan sebuah message box private sub timer. Jika progress bar kurang dari 100, maka akan jalan plus 2. Apabila progress bar sudah sampai 100, maka timernya akan berhenti, lalu muncul sebuah message box, loading berhasil, Anda akan segera masuk. Seperti ini, loading berhasil, Anda akan segera masuk. Lalu kita diminta untuk klik OK. Apabila klik OK, langsung
menampilkan form2.show. Maka pindah ke menu utama di form 2. Lalu masuk ke form 2 atau halaman utama. Pada form 2 ini untuk codingannya, pertama-tama kita buat sub dengan nama terkunci. Apabila kita belum login, menu-menu yang ada di halaman utama ini akan tertutup atau bernilai false. Yang terbuka hanya login saja. Seperti ini, yang baru terbuka hanya login saja, yang lain masih tertutup. Lalu apabila kita sudah logout, subform 2 underscore form close akan menutup aplikasi secara total. Lalu kita panggil call terkunci, kita panggil setelah kita buat sub terkunci yang kita masukkan ke dalam form 2 underscore load. Lalu ada status label 8.text sama dengan today. Maksudnya tanggalnya apabila kita sudah menjalankan ke menu loading, lalu kita klik OK, di sini akan menampilkan hari, tanggal dan tahun. Kemudian private sub login tool strip menu item underscore klik. Apabila setelah login kita klik form menu 1, akan menampilkan show dialog form menu 1, yaitu form login. Selanjutnya sama seperti di atas. Lalu apabila kita klik menu pelanggan, ia akan menampilkan form menu 3, begitupun menu 4, yaitu menu barang. Untuk logoutnya, apabila kita klik logout, dim dialog adalah dialog result. Dialog sama dengan message box. Apakah Anda yakin ingin keluar? Apabila kita klik yes, kita akan keluar. Apabila kita klik no, maka akan tetap di dalam aplikasi yang terakhir ada sama seperti tadi. Lalu yang terakhir ada sama seperti tadi. Bedanya kalau tadi tanggal, kalau ini jam. Jadi jam berapa kita masuk dalam aplikasi ini. Status label 6.text sama dengan time of day. Yang ini waktunya. Lalu kita ke bagian login. Kita klik login untuk menampilkan form menu login. Pada form menu login ini kita diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah terdaftar di database. Password dan username itu yang pertama dengan username admin, passwordnya juga admin. Yang kedua username pengguna, passwordnya juga pengguna. Untuk login seperti inilah desainnya. Lalu untuk codingannya, ada sub terbuka. Apabila sudah login, maka menu yang ada pada menu utama tadi akan terbuka, terkecuali menu login yang akan tertutup karena kita sudah login. Lalu sub kondisi awal. Apabila kita logout, nanti akan kembali ke kondisi awal, di mana textbox 1 pada form menu login dan textbox 2 pada form menu login ini akan bernilai kosong kembali. Ini apabila kita klik login pada button 1, seperti ini codingannya. If jika textbox 1 kosong or textbox 2 sama dengan kosong, maka dia akan muncul message box, masukkan username dan password Anda. Contohnya seperti ini, kita kosongkan terlebih dahulu, lalu kita klik login, akan muncul validasi, masukkan username dan password Anda.
Jika tidak, kita panggil kal koneksinya. cmd sama dengan new ODBC command. Select dari tabel login, di mana username-nya apa sesuai dengan yang di database tadi. Kita masukkan ke dalam text box 1 dan passwordnya apa kita masukkan ke dalam text box 2. Setelah berhasil masuk kal, kita panggil terbuka, maka menu yang ada di form menu utama akan terbuka semua kecuali form menu login itu sendiri karena kita sudah login. Lalu ada status label 2.text rd_login dan juga status label 4.text rd username. Lalu kita login. Apabila kita sudah login, kita pilih menu, lalu kita klik dan kita pilih saja menu yang ada di sini. Yang pertama kita pilih menu pelanggan. Awal-awal semua text box yang ada di form pelanggan ini akan tertutup. Yang terbuka hanya buttonnya saja. Lalu kita import sistem data ODBC-nya untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya. Kemudian kita buat sub kondisi awal, lalu textbox 1 kosong, textbox 2 kosong, textbox 3 kosong, textbox 4 kosong. Kemudian kita buat sub, lalu textbox 1 enable false, textbox 2 enable false, textbox 3 enable false, textbox 4 enable false. Jadi ini codingan yang membuat saat pertama kali masuk ke dalam form menu pelanggan ini, textbox 1 sampai textbox 4 ini dalam keadaan tertutup. Lalu button 1 bernilai true, button 2 bernilai true, button 3 bernilai true. Kemudian button 1 adalah input, button 2 adalah edit, button 3 adalah delete, button 4 adalah tutup. Lalu kita panggil kal koneksi, DA data adapternya, select dari tabel pelanggan, koneksikan, dan juga datasetnya. Data grid view 1.data source sama dengan ds.tables table underscore pelanggan. Apabila kita sudah memasukkan inputan data yang diminta, maka akan ditampilkan ke dalam data grid view dan juga akan masuk dalam tabel pelanggan pada database yang sudah kita buat. Lalu ada sub siap isi. Apabila kita klik salah satu button pada menu pelanggan ini, maka textbox 1 sampai textbox 4 akan terbuka dan siap untuk diisi. Lalu kita panggil kal kondisi awal sub yang sudah kita buat. Setelah itu, apabila kita klik button 1 di sini dan button 1 adalah input, maka keempat textbox di atas akan terbuka. Maksud dari codingan ini, setelah kita klik input, buttonnya akan berubah jadi simpan karena ini menyimpan data yang sudah kita masukkan, dan juga button 2 dan button 3 enable sama dengan false. Setelah kita klik input tadi, button edit dan delete akan tertutup. Yang terbuka hanya button 1 dan button 4. Lalu kita panggil kal siap isi yang membuat textbox 1 sampai textbox 4 terbuka. Jika textbox 1 kosong dan textbox 2 kosong, textbox 3 kosong, textbox 4 kosong, maka akan muncul sebuah message box, silakan isi semua field. Lalu yang lain kal koneksi kita panggil sub yang sudah kita buat
subkoneksi dengan dim input data asstring insert into TB pelanggan textbook 1 nya apa, textbook 2 nya apa, textbook 3 nya apa, textbook 4 nya apa. Apabila kita inputkan di sini, lalu kita klik simpan. Apabila kita sudah memasukkan semuanya, ia akan menampilkan message box dengan validasi input data berhasil. Setelah berhasil, kita klik OK, maka akan tampil di data grid view dan juga secara otomatis masuk ke dalam database pada tabel pelanggan. Seperti ini. Kemudian untuk button edit hampir sama codingannya. Jika kita klik edit, dia akan berubah menjadi simpan. Juga di mana button 1 dan button 3 yang tadinya true akan tertutup menjadi false apabila kita klik button 2. Yang terbuka hanya button 2 dan button 4 saja. Kita panggil call siap isi. Dan juga sama seperti tadi, jika semua fieldnya kita kosongkan, maka akan menampilkan sebuah message box. Silakan isi semua field. Lalu jika tidak, kita panggil call koneksinya dim update data astring sama dengan update tb underscore pelanggan, set nama pelanggan untuk textbook 2, alamat untuk textbook 3, dan nomor telepon untuk textbook 4, dan juga kode pelanggan textbook 1 sama dengan 0. Apabila kita update, kita ingin mengedit, jadinya akan terganti datanya setelah kita klik OK. Lalu akan muncul sebuah message box, update data berhasil. Kita klik edit. Nah, semua text box terbuka apabila kita klik button edit, dan untuk button yang terbuka hanya button 2 dan button 4 saja, karena button 1 dan button 3 bernilai false. Kita langsung coba untuk editnya. Jika berhasil, maka akan menampilkan message box update data berhasil. Lalu kita klik OK, maka datanya akan terganti. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada sebuah char 13. Nah, seperti ini codingannya.
Untuk button 4, if button 4 text sama dengan tutup. Jadi saat diklik tutup, dia akan kembali ke kondisi awal. Lalu button 3 delete, seperti ini codingannya. Kurang lebih hampir sama. Apabila ini kosong, dikosongkan, dia akan menampilkan message box, silakan isi semua field. Jika tidak, dia akan kita panggil call koneksi. Di sini codingannya dim hapus data, string sama dengan delete from tb pelanggan, where kode pelanggan, text box text. Jadi seperti ini codingannya jika ingin dihapus. Apabila sudah menuliskan ulang data-data yang ingin dihapus, jika berhasil, ia akan menampilkan message box hapus data berhasil dan akan kembali ke kondisi awal. Contohnya klik delete, klik OK, lalu akan terhapus. Kurang lebih seperti ini pada menu form 3, menu pelanggan. Kemudian selanjutnya kita klik menu lagi, klik menu barang. Jadi untuk menu form 4 atau menu barang, cara penggunaannya kita isi dulu kode barang, nama barang, harga, jumlah satuan. Lalu kita input, lalu simpan. Jika berhasil, maka akan keluar message box input data berhasil. Kita klik OK, kemudian akan muncul di data grid view-nya. Lalu untuk tombol edit, nama barangnya kita akan ganti menjadi rice cooker. Jumlahnya 2, satuannya PCS. Kita simpan. Dan jika berhasil, maka akan muncul message box update data berhasil. Lalu kita klik OK, maka akan berubah. Kemudian untuk button delete, lalu kita klik hapus, dan akan muncul juga sebuah message box hapus data berhasil. Lalu kita klik OK, maka data yang tadi ada di data grid view akan terhapus. Kemudian untuk logout dari aplikasi ini, pertama kita pencet lagi menunya, kita klik menu logout, lalu akan muncul apakah Anda yakin ingin keluar. Jika no, Anda akan tetap berada di aplikasi ini. Jika yes, Anda akan keluar. Sekian penjelasan dari saya dan aplikasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.